Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya ngubah matematika yang kelihatannya abstrak banget jadi semacam kekuatan super buat para insinyur TI di lapangan? Nah, kekuatan super ini dipakai buat memprediksi downtime system dan mastiin keandalan operasional kalian. Hari ini kita bakal membedah tuntas konsep distribusi eksponensial dan ngeliat langsung gimana teori ini benar-benar jadi penyelamat buat para site reliability engineer. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngomongin misteri keandalan sistem, masuk ke parameter dan fungsi kuncinya, ngebahas sifat unik yang namanya tak bermemori, sampai akhirnya kita praktekin langsung buat ngitung SLA dan jadwalin maintenance server. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, misteri keandalan sistem TI. Kita bakal lihat gimana matematika abstrak ini beneran ngaruh ke uptime sistem kalian. Ini dia pertanyaan $1 juta kita. Kapan sebenarnya server kalian bahkan mati? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng atau filosofis ya. Ini beneran dilema nyata. Mimpi buruk yang bikin para SRE susah tidur nyenyak tiap malam. Kita semua tahu kegagalan acak itu pasti dan akan terjadi. Tapi bisa nggak sih kita tebak kapan badai itu batang? Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba deh kita pakai analogi yang sering banget kita alami sehari-hari. Nunggu bisway. Kalau kalian tahu bis biasanya datang rata-rata tiap sekian menit, kalian pasti mikir, berapa besar ya peluang gue harus nunggu lebih lama dari biasanya? Nah, persis kayak bis yang kedatangannya mandiri dan nggak saling bergantung, kegagalan komponen IT itu juga punya yang namanya waktu tunggu. Menariknya lagi, prinsip teori antrian ini juga sering banget dipakai buat memodelkan waktu antar kedatangan request ke sebuah API. Semuanya punya pola, dan polanya itu bisa kita ukur. Masuk ke bagian kedua, parameter dan fungsi kunci. Ini dia nih perangkat matematika esensial yang wajib dipegang para SRE. Hal pertama yang harus banget kita pahami adalah parameter dasar ini, lambda. Sederhananya, lambda merepresentasikan laju kegagalan dari sistem kalian. Coba bayangin ini kayak speedometer kerusakan. Misalnya nih, lambdanya di angka 0,1 kegagalan per jam. Artinya apa? Rata-rata, kita bisa mengekspektasikan ada 1/10 dari sebuah kerusakan yang terjadi dalam rentang waktu 1 jam. Make sense kan? Nah, dari situ kita bisa lihat hubungan langsungnya dengan MTBF atau Mean Time Between Failures. Buat kalian yang main di infrastruktur TI, pasti udah nggak asing lagi sama metrik super krusial ini. Hubungannya itu berbanding terbalik teman-teman. Jadi kalau kalian udah tahu nilai lambdanya, kalian cukup bagi angka 1 dengan lambda tersebut. Dan boom, kalian langsung dapat nilai MTBF-nya. Simple banget, tapi bener-bener powerful. Sekarang, yuk kita buka toolkit matematika kita lebih dalam. Coba perhatiin grafik Probability Density Function atau PDF ini. Grafik ini ngasih lihat ke kita gimana persebaran kepadatan peluangnya. Lihat deh kurvanya yang turun drastis ke arah kanan. Ini secara visual nunjukin kalau jeda waktu antar kejadian yang sangat pendek itu jauh lebih sering terjadi dibandingkan jeda waktu yang sangat panjang. Ngelanjutin konsep tadi, kita punya yang namanya Cumulative Distribution Function atau CDF. Rumusnya itu 1 dikurangi E pangkat minus lambda T. Agak matematis memang, tapi intinya gini. Fungsi ini ngasih kita kalkulasi probabilitas presisi tentang seberapa besar kemungkinan sebuah kegagalan bakal terjadi dalam rentang waktu yang kurang dari atau sama dengan T. Anggap aja ini kayak kalkulator yang terus mengakumulasi resiko sistem kalian dari detik ke detik. Dan ini dia bintang utamanya, fungsi reliabilitas. Kita sebenarnya cuma membalik logika dari CDF tadi buat ngukur secara persis peluang sistem kita bisa bertahan hidup melewati waktu tertentu tanpa nge-crash sama sekali. Rumusnya elegan banget, RT sama dengan E pangkat minus lambda T. Jadi misal klien nuntut kalian mastiin sistem nyala 24 jam non-stop, nah rumus inilah yang bakal menenangkan saraf kalian. Lanjut ke bagian ketiga, sifat unik tak bermemori. Jujur, ini bagian favorit saya karena lumayan melawan intuisi kita sehari-hari. Coba deh bayangin komponen mekanis lawas. Logika kita pasti bilang makin lama berputar, ya dia makin aus, dan resiko rusaknya pasti melonjak dong. Tapi tunggu dulu, distribusi eksponensial ini punya sifat memoryless alias tak bermemori, yang kelihatan banget di benda modern kayak solid state drive atau SSD. Kalau SSD kalian udah nyala mulus tanpa cacat selama 100 jam, secara matematis, peluang dia buat bertahan 10 jam ke depan itu persis sama besar dengan SSD baru yang baru aja kalian keluarin dari kardusnya. Usia pakai nggak bikin resiko matinya tiba-tiba naik mendadak. Masa lalu bener-bener nggak ngaruh ke masa depan. Ajaib kan? Oke, sekarang masuk ke bagian keempat, aplikasi nyata dan SLE. Waktunya kita bawa semua teori matematika tadi bener-bener turun ke lapangan.
Biar kebayang aplikasinya, kita pakai skenario nyata aja. Anggaplah kita lagi ngelola sebuah server farm yang gede. Dari catatan historis, kita tahu waktu antar kegagalannya berdistribusi eksponensial dengan MTBF di angka 200 jam. Otomatis, laju kegagalan atau lambdanya itu 0,005 per jam. Terus tekanannya datang nih, bos minta kita ngejamin uptime tanpa henti selama 24 jam penuh. Kira-kira seberapa pede kita bisa ngejamin itu? Tinggal kita masukin aja angka-angka tadi ke fungsi reliabilitas kita. Dan hasilnya dapat angka 88,7%. Artinya, secara pasti ada probabilitas 88,7% kalau server spesifik ini bakal selamat melewati periode 24 jam penuh tanpa down sama sekali. Ingat ya, angka ini bukan sekedar tebak-tebakan, ini adalah metrik super kokoh yang bisa langsung kalian bawa buat presentasi atau negosiasi kontrak SLA. Terakhir, bagian kelima, penjadwalan pemeliharaan server. Saatnya kita bertindak proaktif nerapin konsep keandalan ini. Kalian sebenarnya bisa nyulap teori ini jadi semacam playbook rekayasa yang bisa langsung dieksekusi cuma dengan 3 langkah presisi. Pertama, kita pakai lambda 0,005 tadi. Kedua, kita tentuin batas toleransi risiko. Misalnya kita sepakat nggak mau peluang gagalnya lebih dari 10%. Berarti reliabilitasnya alias RT harus 0,90. Ketiga, tinggal otak-atik dikit pakai aljabar di rumus RT dan kita temuin nilai T-nya. Waktunya jatuh di angka sekitar 21,07 jam. Terus, apa insight penting yang bisa kita bawa pulang dari hitungan barusan? Jawabannya jelas banget. Kalian baru aja ngebuktiin secara matematis kalau buat jaga kepatuhan SLA kalian tetap aman dan nahan resiko downtime di bawah 10%, kalian wajib banget lakuin service atau restart server itu di jam ke-21. Ini bukan sekedar insting IT, ini adalah keputusan mutlak yang di-backup pakai data. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran yang menurut saya ngena banget buat kita renungin bareng. Keandalan bukanlah kebetulan, melainkan sesuatu yang dapat dimodelkan. Di dunia TI, sistem yang handal itu nggak jatuh dari langit atau sekedar lagi beruntung aja. Keandalan itu ilmu pasti yang nunggu buat kalian hitung dan kendalikan. Jadi, pertanyaannya sekarang, udah siap buat mulai ngitung reliabilitas sistem kalian sendiri? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kita kali ini, dan teruslah belajar.